Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM A1A12404 jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang dimana mata kuliah Ekonomi Mikro 2 yang berjudul Monopoly Pricing and Income Distribution, a Review of Theoretical and Empirical Literature. Kita masuk pada bagian bab 1 di mana pendahuluan latar belakang. Monopoli adalah struktur pasar dengan satu penjual memiliki market power untuk menetapkan harga di atas biaya marginal yang dikemukakan oleh Tirole pada tahun 1988. Nah, di sini kita lihat pada markup harga perusahaan AS meningkat dari 21% sampai 61% pada tahun 2016. Ia mendefinisikan bahwa meningkatnya kekuatan monopolistik yang dikemukakan oleh Delosker pada tahun 2020. Nah, monopoli juga menciptakan transfer surplus dari konsumen ke produsen yang bersifat regresif, di mana lebih merugikan kelompok berpendapatan rendah. Nah, di era digital, platform monopoli atau Google, Meta, Amazon dengan network effect dan zero price service menciptakan tantangan regulasi baru. Ketimpangan global meningkat. Banyak peneliti menghubungkan konsentrasi pasar dengan memburuknya distribusi pendapatan yang dikemukakan oleh Stiglitz pada tahun 2012. Kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan teori, di mana di tinjauan teori ini ada konsep dasar monopoli, di mana satu penjual tidak ada substitusi dekat, sumber, alami, poten, kontrol SDA, efek jaringan, dan market power, di mana price marker. Nah, kita lihat pada bagian penetapan harga monopoli, di mana maksudnya ini memaksimalkan laba, di mana MR sama dengan MC, di mana harga monopoli PM lebih besar dari MC, di Planck loss, di mana hilangnya surplus sosial, Lerner index L sama dengan dalam kurung P MC per P. Nah, kita lihat pada bagian 3 yaitu diskriminasi harga, di mana derajat 1 per individu, 2 per kuantitas, 3 per segmen. Implikasi distribusional ambigu, bisa ekstrak atau perluas akses. Nah, di teori distribusi pendapatan ini dia mengatakan bahwa distribusi fungsional sama dengan labor versus kapital dan personal antar individu. Markup monopoli, maka transfer surplus ke pemilik modal sama dengan regresif. Nah, kita lihat juga pada hubungan monopoli dan ketimpangan, di mana 4 saluran, harga konsumen, tenaga kerja, yang dimana monoposoni investasi, akses layanan, ini akan berdampak multidimensi pada distribusi. Nah, kita masuk pada bab terakhir itu yaitu monopoli digital, di mana platform multi-sided network effect data sebagai kekuatan pasar, zero price service, winner take all dinamis memperburuk distribusi. Nah, di sini juga kita lihat pada konsep kunci, di mana penetapan harga monopoli. Nah, di sini ada keseimbangan monopolis, di mana rumusnya MR sama dengan MC. Di sini produksi di bawah kondisi optimal sosial. Nah, yang kedua linear index atau kekuatan pasar, di mana rumusnya itu L sama dengan P kurang MC per P, di mana di sini 0 sama dengan persaingan sempurna atau 1 sama dengan monopoli murni. Nah, ketiga itu ada markup formula, di mana rumusnya MR sama dengan P dalam kurung 1 tambah balas kurung 1 per ND. Yang dimana itu monopoli selalu beroperasi di EDES lebih besar dari 1. Nah, 4 saluran transmisi monopoli yaitu ketimpangan, di mana 1 harga konsumen, di mana transfer surplus yang bersifat regresif. 2 tenaga kerja, monopoli atau upah tertekan. Ketiga investasi, profit tidak refinset atau Lasker turun. Yang keempat itu akses layanan, di mana kelompok miskin terblokir.
Nah, kita masuk pada bagian 3 yaitu review jurnal 1 sampai 5, di mana itu kenaikan kekuatan pasar dan dampak distribusional. Nah, pada jurnal 1 menurut Del Leosker pada tahun 2020 ia mengatakan bahwa markup AS naik pada 1,21 sampai 1,61 pada tahun 1980 sampai 2016, di mana labor share turun, kekuatan pasar meningkat masif. Nah, kita lihat pada jurnal 2, Ennis menyatakan pada tahun 2019 ia mengatakan bahwa kartel Brazil merugikan konsumen miskin secara proporsional lebih besar, di mana eliminasi kartel sampai gini turun pada 0,6 sampai 7,1 poin. Nah, pada jurnal 3 autor pada tahun 2020 ia menyatakan bahwa superstar frames atau penurunan labor share global akibat realokasi aktivitas ke perusahaan margin tinggi sampai 6 negara maju. Nah, pada jurnal 4 Crane dan Davidson pada tahun 2021 ia mengatakan bahwa diskriminasi harga multidimensi ekstrak seruput lebih banyak dari konsumen kaya, namun bisa perluas akses konsumen miskin. Nah, kita lihat pada jurnal 5, De Lesker juga dan Eckhout yang menyatakan pada tahun 2018 ia menyatakan juga markup global naik dari 1,1% sampai 1,6 pada tahun 1980 sampai 2016, di mana tren global tidak hanya AS terkonsentrasi di top frames. Kita masuk juga pada review jurnal 6 sampai 10, di mana yang dimaksud itu adalah survei konsentrasi industri dan dekomposisi distribusi. Nah, di sini pada jurnal 6 menurut Seiferson 2019 ia menyatakan bahwa survei komprehensif, markup, konsentrasi dan profitabilitas semua naik di AS. Identifikasi 3 penjelasan bersaing. Nah, menurut Berry pada tahun 2019, ia menyatakan bahwa markup tinggi tidak selalu sama dengan anti-kompetitif, di mana perlu analisis I/O spesifik, nuansa penting untuk kebijakan. Pada jurnal 8, Covarrubias pada tahun 2019 ia menyatakan juga good versus bad discontraction post 2000. AS bergeser ke konsentrasi buruk, di mana range-taking bukan efisiensi. Nah, kita lihat pada jurnal 9, yaitu Philippon pada tahun 2021. Ia menyatakan bahwa AS lebih memonopolistik dari UE karena institutif lemah, di mana konsumen AS bayar lebih mahal untuk layanan yang sama. Kita lihat pada jurnal 10, yaitu Barclay pada tahun 2020, ia menyatakan juga bahwa pure profit share naik dari 2% sampai 16% GDP pada tahun 1984 sampai 2014. Labor and capital share turun, maka monopoli range semakin terkonsentrasi. Baik, kita masuk pada review jurnal 11 sampai 15 yaitu investasi regulasi digital Cina dan upah minimum. Nah, pada jurnal 11 menurut Gutemes dan Philippon pada tahun 2017 ia berpendapat bahwa investment growth monopoli profit tidak diinvestasikan, di mana lapangan kerja turun, upah stagnan. Nah, pada jurnal ke-12 Schremer pada tahun 2019 ia menyatakan juga bahwa platform digital perlu regulasi ex ante baru basis Digital Markets Act atau DMA 2022. Nah, kita lihat pada jurnal 13 menurut Chai dan Lee pada tahun 2022 ia menyatakan bahwa 30 industri manufaktur Cina konsentrasi ketimpangan naik, labor share turun, BUMN versus swasta berbeda dampaknya. Nah, pada jurnal 11 yaitu menurut Mota dan Poitz pada tahun 2021 ia menyatakan bahwa killer exhaustive test akulasi struk untuk bunuh
persaingan, di mana mempertahankan monopoli dan hambat inovasi. Nah, pada jurnal ke-15 menurut Cegit pada tahun 2019, ia menyatakan bahwa upah minimum sama dengan koreksi monopoli. Pada 138 kenaikan upah minimum, maka tidak bunuh lapangan kerja, tapi naikkan distribusi pekerjaan miskin. Setelah penjelasan dari beberapa review jurnal tadi, maka kita masuk pada bagian sintesis antar jurnal, di mana 5 tema kunci dari 15 jurnal Scopus, yaitu 1. Konsensus, di mana kekuatan pasar meningkat. Menurut De Lesker Servon Corbios, dia mengatakan bahwa semua konfirmasi markup dan konsentrasi naik signifikan sejak tahun 1980, di mana tren global. Nah, yang kedua itu kita lihat yaitu dampak regresif pada distribusi. Menurut Ennis Brazil, di mana kartel rugikan miskin proporsional lebih besar, maka markup monopoli sama dengan pajak implisit regresif. Nah, yang ketiga itu mekanisme bervariasi, di mana harga konsumen atau Ennis, labor share, autor berkai, investasi Guterres monoposoni tenaga kerja. Nah, yang keempat itu konteks institusional penting, di mana menurut Pilon AS versus UI antitrust kuat, maka pasar lebih kompetitif. Maka CI atau Li BUMN PS swasta berbeda dampaknya di Cina. Yaitu kita lihat pada bagian 5 yaitu tantangan era digital, di mana menurut Schremer dan Mota, ia menyatakan bahwa platform monopoli butuh kerangka regulasi baru yaitu Killer Exploited Network Effect Zero Price Service. Itulah pemaparan materi yang review jurnal saya, maka saya dapat simpulkan bahwa kekuatan pasar meningkat nyata, di mana markup AS naik pada 1 sampai 21 sampai 1,61 pada tahun 1980 sampai 2016, maka tren serupa terdokumentasi di 134 negara. Nah, yang kedua itu 4 saluran transmisi, di mana harga konsumen yang dimaksud regresif, labor share turun, investasi tertekan, akses layanan terhambat. Yang ketiga itu dampak bersifat kontekstual, di mana kualitas antitrust dalam kurung AS versus UI, kepemilikan COE/VS swasta, jenis industri semuanya memoderasi dampak. Nah, yang ketiga itu di era digital, yang keempat di era digital, yaitu tantangan baru, zero price service, linear exclusion, network effect, butuh regulasi XN. Nah, yang kelima itu kebijakan efektif, di mana penegakan antitrust kuat, price cap regulation pada monopoli alami, upah minimum yang dimaksud koreksi monopoli. Nah, regulasi platform digital. Adapun saran dari pemaparan jurnal saya itu, yang satu itu dampak distribusional monopoli digital di negara berkembang, yang dimana itu ASEAN, belum ada studi spesifik. Yang kedua, efektivitas kebijakan persaingan Indonesia dalam mengurangi markup dan meningkatkan distribusi pendapatan. Yang ketiga itu ada peran kekuatan monopoli dalam ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia, yang mana analisis subsional. Yang keempat itu analisis insiden distribusional dari monopoli sektor spesifik, di mana farmasi, pangan, dan energi di Indonesia. Yang kelima, model interaksi simultan, konsentrasi kali kelembagaan kali regulasi dalam satu kerangka empiris terintegrasi. Yang keenam, validasi temuan killer equation di luar konteks AS atau UI, apakah relevan bagi Big Test Asia atau Alibaba, Grab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.